adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat datang di vlog pertama aku. Dan pada video kali ini aku bakalan ngajak kalian ke salah satu wisata yang ada di Pulau Belitung. Penasaran aku mau ngajak kalian kemana? Ikutin terus ya videonya. Let's go! Nah teman-teman, aku mau ngajak kalian ke Museum Tanjung Pandan. Lokasinya di Jalan Melati nomor 41, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Karena letaknya yang sangat strategis, dekat dengan pusat kota, jadi gampang banget nih kalau kalian mau datang ke tempat ini. Museum Tanjung Pandan ini didirikan oleh seorang ahli arkeologi berkebangsaan Austria yang bernama Dr. Rudi Asperger pada tanggal 2 Maret 1962. Museum ini awalnya diberi nama Museum Geologi PT Timah Belitung. Kemudian dihibahkan pada pemerintah daerah Belitung dan menjadi Museum Tanjung Pandan. Pulau Belitung merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Nah, sekarang saya sedang berada di Museum Tanjung Pandan yang merupakan museum pertambangan timah Pulau Belitung. Penasaran ada apa aja di dalamnya? Ikutin terus ya video ini. Sebelum masuk ke dalam museum, kita harus beli tiket terlebih dahulu. Harganya hanya Rp3.000 saja. Nah, di bagian dalam museum ini terdapat beberapa koleksi, yaitu koleksi etnografi, koleksi keramik, koleksi numismatika, koleksi heraldika dan relik sejarah, koleksi geologi atau sejarah pertambangan timah, dan koleksi biologi. Koleksi pertama itu koleksi etnografi, yang merupakan perlengkapan kehidupan yang dipakai oleh penduduk Belitung pada masa lampau, baik penduduk asli maupun etnis Cina, seperti gantang, nyiruk, bakak, ambin, pakaian pengantin Cina, meja kursi, lemari hias, lampion, dan sebagainya. Yang kedua yaitu koleksi keramik. Koleksi keramik ini berasal dari Cina, Jepang, Thailand, dan lain-lain yang pernah dipakai oleh penduduk Belitung, baik penduduk setempat maupun oleh etnis Cina, seperti kendi, mangkok, piring, teko, cepuk, tempayan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu heraldika dan relik sejarah, merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada di Pulau Belitung, seperti Kerajaan Balok dan Belantu, serta peninggalan zaman Belanda yang ada di Belitung. Kemudian ini adalah peninggalan dari Ka Arahat, yaitu pendiri kota Tanjung Pandan, Belitung. Kemudian ada peninggalan-peninggalan dari salah satu kerajaan yang ada di Pulau Belitung, yaitu Kerajaan Badau. Dan kemudian ada salah satu peninggalan dari Kerajaan Balok, yaitu bata merah yang merupakan khas dari Kerajaan Balok. Selanjutnya terdapat beberapa peralatan dan senjata yang pernah digunakan oleh penduduk Belitung pada zaman dulu, yang digunakan untuk
menjaga diri pada saat berpergian. Yang keempat yaitu koleksi numismatika, yang di dalamnya terdapat koleksi uang kertas, koleksi uang logam, dan uang paku. Koleksi uang kertas berasal pada zaman uang Republik Indonesia atau ORI. Uang logam dari zaman VOC dan Belanda, dan uang paku dari zaman Spanyol. Yang kelima yaitu koleksi geologi. Di dalamnya terdapat koleksi sejarah pertambangan timah yang digambarkan dalam bentuk maket-maket yang menggambarkan pertambangan timah dari masa ke masa. Seperti maket penambangan kulit, maket penambangan dengan pompa rantai, maket penambangan biji timah primer, maket kapal keruk, maket peleburan biji timah, dan maket lainnya yang menggambarkan pertambangan timah yang ada di Pulau Belitung. Kemudian, di dalam koleksi geologi ini juga terdapat koleksi batu-batuan, mineral, batuan aluvial, dan sedimen yang berasal dari masa Paleozoikum muda dan zaman kuarter, yang sengaja dikumpulkan oleh pendiri museum, yaitu Dr. Rudi Osbeger. Selain terdapat beberapa koleksi-koleksi mengenai peninggalan sejarah kebudayaan Belitung, museum ini juga memiliki kebun binatang mini yang tepatnya berada di belakang museum, yang disebut sebagai koleksi biologi, yang di dalamnya terdapat koleksi hewan-hewan yang berasal dari Belitung yang diletakkan pada kebun binatang mini. Inilah alasan Museum Tanjung Pandan disebut sebagai wisata edutainment, dikarenakan tempat ini tidak hanya digunakan untuk belajar dan mengenal sejarah kebudayaan Belitung saja, melainkan ada tempat rekreasi juga, yaitu kebun binatang mini yang menjadi daya tarik agar masyarakat berkunjung ke museum dan menjadi terhibur. Selain itu, museum ini juga sering digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan sebuah lomba. Bisa kita lihat pada saat ini sedang diadakan lomba menyanyi pada lokasi museum ini. Museum ini sangat bermanfaat untuk masyarakat umum dan juga pelajar, karena di dalamnya itu kita bisa mengenal dan mempelajari sejarah dan kebudayaan Belitung. Museum Tanjung Pandan ini juga letaknya tidak jauh dari pusat kota dan buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sekian teman-teman, aku udah selesai nih jalan-jalan di Museum Tanjung Pandan. Gimana? Seru gak liputannya? Aku tunggu ya kedatangannya di Pulau Belitung. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.